Pabrik pengolahan getah karet di Gelantagan, Kecamatan Tempurejo, Jember terbakar. Pabrik milik PT PN12 itu terlihat dikepung api hingga membumbung tinggi ke angkasa. Warga yang melihat kejadian tersebut terlihat panik dan berlarian. Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan penyemprotan ke gudang yang terbakar dengan mengerahkan 2 pemadam kebakaran. Kobaran api yang membesar sempat menyulitkan petugas untuk memadamkan api karena berisi getah karet yang mudah terbakar. Setelah beberapa jam, petugas berjibaku dengan api, akhirnya api berhasil dipadamkan. Terjadi kebakaran PT PN Nusantara 12 Kebun, Gelantangan, wilayah Ambulu. Jadi Maku diperbantukan untuk memadamkan gudang karet. Kerugian akibat terbakarnya pabrik tersebut ditaksir mencapai jutaan rupiah. Kasus kebakaran ini langsung ditangani jajaran Polsek Tempurejo, Jember. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Terdakwa kasus penjualan narkoba sabu Linda Pujiastuti mengaku sebagai istri siri Irjen Teddy Minahasa. Tiga orang tewas akibat pesta miras oplosan di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga seorang pelajar dianiaya dan dicekoki hingga tewas. Halo, selamat malam pemirsa. KPK memeriksa pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang anaknya tersangka penganiayaan. Namun pria yang berharta lebih dari 56 miliar itu enggan menjelaskan hasil pemeriksaan karena mengaku lelah diperiksa sejak tadi pagi. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Rafael Alun Trisambodo keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu sore. Ayah dari tersangka Mario Dandi ini diperiksa KPK sekitar 9 jam. Rafael diperiksa terkait harta kekayaan yang mencapai 56 miliar rupiah sebagai pejabat pajak. Usai menjalani pemeriksaan, Rafael mendoakan agar David yang dianiaya anaknya Mario Dandi Satrio segera diberikan kesembuhan. Namun, ia enggan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan KPK yang berlangsung kurang lebih 9 jam. Kepada awak media, Rafael mengaku lelah karena telah menjalani pemeriksaan sejak jam 9 pagi. Bentar. Untuk 6 perusahaan itu miliknya. Dari pagi sampai ini. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah anaknya Mario Dandi Satrio menganiaya David yang merupakan anak dari salah satu pengurus GP Ansor. Mario Dandi gemar pamer kendaraan mewah mulai dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson. Berdasarkan catatan LHKPN KPK, harta Rafael Alun Trisambodo mencapai 56 miliar lebih. Terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, dan harta bergerak lainnya. Selain itu, Rafael juga memiliki surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya yang mencapai 419 juta rupiah lebih. Sementara Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi tidak masuk di LHKPN karena menurut KPK, Rubicon itu bukan milik Rafael. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu.
KPK menegaskan klarifikasi harta Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya ini tidak hanya dilakukan sekali. KPK akan terus menelusuri harta Rafael terlebih jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Sementara itu, Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara. Penolakan karena Rafael masih dalam pemeriksaan penyidik. Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya. Dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, Pemirsa, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menetapkan pasal terberat kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio dan Sen. Sebelumnya, penyidik hanya jerat Mario dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menerapkan pasal terberat dalam kasus penganiayaan terhadap D yang dilakukan oleh dua orang tersangka, Mario Dandi Satrio dan Sen. Selain itu, untuk status AG masih sebagai saksi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari Senin malam kemarin. Truno Yudo juga menyampaikan bahwa hari ini penyidik bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia kembali melakukan gelar perkara kasus tersebut. Polda Metro Jaya akan menerapkan pada tersangka pada pasal yang tentunya terberat. Yang kedua, juga proses penyidikan ini kan belum selesai ya, kita ketahui masih berproses, masih berlanjut. Polda Metro Jaya akan memproses seluruh yang terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap D, putra salah satu pengurus GP Ansor, yang dilakukan Mario Dandi Satrio dan Sen. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kasus anak mantan pejabat pajak yang menganiaya remaja menyebabkan persepsi masyarakat pada Direktorat Jenderal Pajak jadi negatif. Kasus Mario Dandi Satrio, putra mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, undang perhatian publik. Selain kasus penganiayaan kekayaan fantastis keluarga Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario juga jadi sorotan karena dianggap tak wajar. Sebelum namanya mencuat, kasus penganiayaan Mario kerap pamerkan kemewahan alias flexing di akun media sosial. Mario suka mengunggah video pendek tentang mobil dan motor besar mewah. Tak hanya Mario, ibunya juga tak luput dari perhatian netizen. Dalam akun Instagram yang diduga milik ibu Mario Dandi, Ernie Meike, beberapa kali pamerkan rumah mewah, kendaraan pribadi, tas-tas mahal, dan bisnis yang dimiliki. Setelah ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, disorot karena punya harta fantastis, perhatian kini tertuju pada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Suryo tertangkap kamera tunggangi motor gede bersama klub Blasting Rider beranggotakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Klub, kemudian dibubarkan Sri Mulyani. Peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga cocok dengan lembaga negara yang tercoreng akibat ulah oknum pegawainya. Di saat rakyat diminta menerapkan gaya hidup sederhana, mereka malah memamerkan kekayaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terciduk netizen doyan pamer gaya hidup mewah di sosial media, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Tengah Eko Darmanto ketahuan punya harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Eko terancam dibebas tugaskan. Belum reda kasus pamer harta anak dan keluarga pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kini gantian pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang viral dan menjadi sorotan netizen. Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta tengah menjadi perbincangan karena pamer harta dan kemewahan di sosial media pribadinya. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan memanggil Eko Darmanto dan panggilan tersebut dipenuhi. Terdapat foto unggahan di akun media sosial Saudara ED yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan. Sementara usai viral dan menjadi perbincangan, akun Instagram pribadi Eko Darmanto mendadak hilang atau sudah tidak aktif lagi. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Trijoko iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi terdakwa kasus penjualan narkoba sabu. Linda Pujiastuti alias Anita mengaku sebagai istri siri sesama terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Namun Teddy membantah punya hubungan khusus dengan Linda. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar persidangan lanjutan 6 terdakwa kasus tindak pidana narkoba yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa. Dalam sidang lanjutan ini, terdakwa Linda Pujiastuti mengaku sebagai istri siri dari Teddy Minahasa dan ikut dalam misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Hal itu diungkap Linda saat menanggapi kesaksian Teddy sebagai saksi mahkota yang menjeratnya. Saya itu istri sirinya. Pak Teddy Minahasa. Ya, beliau tidak mengakui. Terima kasih. Sementara itu, Irjen Teddy Minahasa membantah memiliki hubungan spesial dengan Linda. Teddy menyebut isu tersebut adalah konspirasi. Saya bantah semua itu bohong. Artinya tetap dalam keterangan tadi? Tetap. Oke. Saya ini tetap juga dalam bantahannya? Tetap. Terima kasih. Tapi mau izin tidak lebih dari 2 menit. Kalau saudari Linda mengaku istri saya, ini pertanyaannya bisa panjang. Simpelnya adalah, kok suaminya diseret dalam kasus ini? Oke, terima kasih. Ada 2, tidak. Dalam kasus ini, total 11 orang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Teddy dan Linda didakwa bersama-sama menjual sabu yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus. Penerapan jam pelajaran mulai pukul 5 pagi di NTT menuai protes sejumlah pihak. Informasinya kami hadirkan usai jeda.